Assalamualaikum. Halo sahabat hebat dimanapun kalian berada dan jam berapapun kalian mengakses video ini, selamat datang kembali di ruang rileks ini, ruang dimana kita dapat belajar bersama. Saya mau kamu dengerin ini atau ketika nontonin ini sambil tersenyum. Yuk sejenak kita bersantai, rileks, dan mengosongkan cangkir kita untuk menerima asupan-asupan positif yang dapat menjadikan kita satu langkah lagi menjadi manusia yang berjiwa positif. Jadikan setiap tempat adalah sekolah bagi kita, dan jadikan setiap orang yang singgah dalam hidup kita adalah guru yang akan mengajarkan kita hal-hal positif. Setiap tarikan nafas kita adalah pelajaran, dan setiap waktu adalah proses pendewasaan. Kita sama-sama belajar dan terus bertumbuh menjadi manusia yang berkesadaran. Pernah nggak kalian merasa sudah punya tujuan tapi rasanya selalu gagal mencapainya? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas alasan mengapa sih kita itu sulit mencapai tujuan dan gimana sih caranya untuk mengatasi semua ini ya. Jadi jangan kemana-mana, jangan lupa like dan subscribe jika kamu belum, dan jangan lupa ya nyalain loncengnya biar gak ketinggalan video-video terbaru. Let's go, kita bahas. Sering kali kita bersemangat di awal ya, ketika kita menetapkan tujuan. Mengapa kita gagal mencapai tujuan itu? Ya, mau itu tujuan untuk menurunkan berat badan, atau belajar skill baru, atau membangun bisnis impian kalian. Semuanya itu terasa mungkin, tapi seiring berjalannya waktu, banyak dari kita akhirnya berhenti di tengah jalan. Why? Kenapa? Kenapa seperti itu? Ya, karena kita tidak punya rencana yang jelas. Tujuan tanpa perencanaan itu berarti seperti kapal yang kayak apa ya? Kapal tanpa peta ya. Kapal tidak punya peta. Ya, kita bisa saja berlayar tapi tidak tahu kemana arahnya. Misalnya, seseorang yang berniat ingin menurunkan berat badan, ya, tapi dia tidak menerapkan rencana olahraga dan pola makan yang jelas kayak gitu. Akhirnya ya apa? Semangat hanya bertahan mungkin beberapa hari aja, atau mungkin maksimal seminggu aja, dan dia tidak akan benar-benar mewujudkan impiannya untuk turun berat badan ya. Kemudian barangkali juga kurangnya disiplin atau yang disebut konsistensi. Ini sangat penting. Kalau kita ingin mencapai tujuan tertentu, kita hendaknya mesti disiplin dan konsisten. Kesuksesan itu bukan tentang kerja yang keras sekali gitu, nggak seperti itu, tapi tentang melakukan hal kecil secara disiplin, secara terus-menerus, atau secara konsisten. Ya, misalnya seorang yang ingin menjadi seorang penulis contohnya, atau seorang yang ingin menjadi apapun itu, dia hanya berbuat apa ya, dia hanya menulis ketika moodnya bagus aja, ketika moodnya datang aja contohnya, dan akibatnya apa ya, buku itu tidak akan pernah terwujud, buku itu tidak akan pernah selesai. Jika ingin menjadi seorang penulis atau menjadi seorang apapun itu, hendaknya lakukan secara disiplin ya, secara konsisten, sedikit demi sedikit. Contohnya per hari tulis 1-2 lembar, ya lama kelamaan akan jadi sebuah buku yang komplit dan buku yang lengkap ya, seperti itu. Kemudian apalagi yang membuat kita tidak mencapai tujuan itu? Ya karena ketakutan. Karena ketakutan, kita takut akan kegagalan, takut tidak akan berhasil ya, atau terlalu perfeksionis ya. Banyak orang ini tidak pernah benar-benar memulai. Karena apa? Karena takut gagal duluan. Ada juga yang terlalu perfeksionis ya, sehingga menghabiskan waktunya itu
terlalu lama untuk hanya planning, hanya untuk merencanakan dan merencanakan tanpa pernah benar-benar mengeksekusi, ya. Seperti seseorang yang ingin memulai bisnis contohnya, tapi ya terus menunda-nunda karena merasa belum siap dengan berbagai faktor. Ada aja faktornya, pokoknya dia belum siap dan tidak akan pernah terjadi dan tidak akan pernah terwujud. Bisnisnya itu tidak akan pernah ada karena yang ada cuma planning, perencanaan, tidak benar-benar mengeksekusinya, ya, tidak menjalaninya. Kemudian contohnya juga tidak mengatasi gangguan, ya. Contohnya banyak sekali kita kalau mau memulai sesuatu itu banyak sekali ya teman-teman gangguannya. Contohnya sosmed, ya, sosmed yang saat ini banyak sekali membuat kita adiksi, membuat kita ketergantungan, membuat kita tertarik dan membuat kita ya cenderung melekat di situ. Contohnya game, judi, ya, judi itu dikemas dengan berbagai aplikasi yang begitu apik yang membuat kalian itu akan betah di situ dan kalian akan menghabiskan 24 jam di tempat itu. Judi, ya, mempertaruhkan uang kalian, bahkan mempertaruhkan harga diri kalian, ya. Mungkin game itu, ya, atau sekedar malas-malas bisa menjadi musuh terbesar kita itu, ya. Nonton satu episode dulu, contohnya kamu melihat drama gitu, aku nonton sedikit aja dulu sebelum mengerjakan ini, ya. Habis itu ternyata kamu nggak terasa kamu nonton full episode, ya. Habis itu kerja kamu terbengkalai, atau kalau kamu mengerjakannya sudah tidak maksimal lagi, ya. Malah akhirnya waktu kamu habis di situ, terjebak di jebakan yang media sosial yang membuat kita ketergantungan, tidak kita sadari kita akan menghabiskan waktu kita tidak berfaedah, tidak berproduktif di sosmed yang dikemas sekarang sangat membuat adiksi, ya, sangat membuat ketergantungan, ya. Misalkan juga kita tidak memiliki lingkungan yang mendukung, lingkungan di sekitar kita, baik itu keluarga kita, lingkungan di mana tempat kita tinggal, lingkungan itu sangat mempengaruhi kesuksesan kita, ya. Jika kita ingin hidup sehat contohnya, tapi kita dikelilingi oleh teman-teman kita yang suka makan junk food, ya, suka makannya sembarangan, makan yang berminyak, makan gorengan, ya, junk food, ya, intinya kalian tahu lah, ya. Dan kemudian tidak ada satupun di antara lingkungan itu yang menerapkan olahraga dan tidak suka bahkan sama olahraga, ya, kemungkinan besar kita tidak akan berhasil. Kita justru akan menyerah dan ikut kebiasaan mereka. Maka penting kita untuk memilih lingkungan. Jika kita ingin sukses di bidang tertentu, kita harus melihat lingkungan sekitar, kecuali kamu itu adalah sosok yang tangguh, yang tidak terpengaruh oleh apapun, dan kamu tetap mempunyai disiplin diri kamu sendiri, ya, itu tidak apa-apa. Di tempat manapun kamu tinggal, kamu tentu akan menerapkan pola disiplin kamu sendiri untuk mencapai tujuanmu itu hingga berhasil, ya. Terus cara-cara mengatasinya gimana kalau sudah begitu? Kayaknya rumit, ya. Nggak rumit. Tinggal kamu ini mau apa tidak, begitu aja sih sebenarnya. Buat rencana yang spesifik lah, ya. Buat rencana yang spesifik, yang kayak apa, yang realistis aja, ya. Tujuan besar itu menjadi akan terwujud jika kita memulainya dari langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan setiap hari. Mulai dari itu, kebiasaan kecil-kecil itu, ya. Kemudian kita perlu menerapkan disiplin. Terapkan disiplin dan kebiasaan kecil, ya. Jangan menunggu dorongan, jangan menunggu ajakan atau bahkan motivasi dari orang lain, ya. Tapi bangun kebiasaan yang membuat progres kita itu menjadi otomatis karena kuatnya keinginan kita untuk sukses, ya, untuk berhasil. Dorongan itu mesti datang dan hadir dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain, ya. Tidak dari orang lain, dari diri kita sendiri, ya. Kemudian terima deh kegagalan sebagai proses belajar, ya. Setiap kegagalan itu adalah
batu loncatan untuk menuju kesuksesan. Tapi kebanyakan dari kita, jika kita sudah gagal, ya di situ kita sudah tidak ada kemauan lagi, kita sudah menyerah, tidak ada lagi keinginan untuk terus maju ya, kecuali orang-orang yang memang gigih ya, memang orang yang memang benar-benar mau sukses ya. Kebanyakan dari kita sedikit aja gagal udah menyerah aja, seperti itu ya. Kemudian kelola waktu dengan baik, kurangi deh gangguan-gangguan dengan membuat jadwal yang jelas dan disiplin untuk menjalankannya. Gangguan sosmed atau gangguan apapun, temen atau ajakan apapun itu kurangin. Kita buat jadwal ya, jadwal yang jelas, dan kita mengikutinya dengan cara disiplin. Di situ kita sudah punya rules, sudah punya aturan, dan kita disiplin mentaatinya, maka niscaya kita pasti juga akan tercapai apa yang menjadi tujuan kita, menjadi goals kita itu ya. Kalau perlu cari lingkungan yang mendukung kita, itu perlu dikelilingi dengan orang-orang yang memiliki motivasi yang serupa, bahkan yang ibaratnya yang sefrekuensi. Namun jika tidak, kamu mesti punya keinginan kuat untuk disiplin dengan aturan kamu sendiri dan tidak terpengaruh oleh keadaan apapun jua ya, seperti itu. Sukses adalah jumlah dari usaha kecil yang diulang setiap hari, yaitu akan menjadi sukses ya. Jangan takut gagal deh, jangan takut gagal. Kebanyakan kita takut gagal, takut macam-macam. Kita berperang melawan pikiran kita sendiri. Sebenarnya pikiran kita sendiri yang berisik ya, yang menghambat perkembangan kita. Musuh terbesar kita itu adalah pikiran kita sendiri ya. Jangan menunggu sempurna untuk memulai sesuatu, untuk memulai apapun. Jangan kamu menunggu cukup dulu, jangan menunggu sempurna dulu. Yang penting adalah tetap melangkah. Sekecil apapun langkah itu, kamu itu lebih kuat dari yang kamu kira. Terusin aja kalau kamu ingin usaha kamu itu sukses atau tujuan kamu itu tercapai ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan kamu memiliki motivasi yang kuat ya untuk mencapai tujuanmu. Jadi kalau kalian sering merasa stuck dan nggak bisa capai tujuan itu, coba ya mulai dari sekarang itu kalian mulai introspeksi, mengecek ya, mulai evaluasi dari sekarang ya. Apa ada faktor-faktor yang tadi kita bahas tadi ya. Ingat, sukses itu bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling disiplin, yang paling konsisten ya. Jika kalian rasa video ini bermanfaat dan kalian suka, jangan lupa like, komen di bawah ini ya tentang pengalaman kalian, dan subscribe buat konten inspiratif lainnya ya. Teman-teman, semoga bermanfaat dan stay motivated, stay positif. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam.